Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga hidayahnya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan, sehingga hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah, amal saleh yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang pernah ulun bawakan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu kitab Akhlak Hamalatil Quran, akhlak orang-orang yang mengemban Al-Quran, baik secara ilmu, hafalan, bacaan Al-Quran. Maka itu disebut dengan orang yang Hamalatil Quran. Nah, orang yang Hamalatil Quran ini mereka memiliki akhlak yang mulia. Makanya disebut dengan Ahlil Quran. Dan kita semuanya, semua umat Islam yang beriman dengan kitab Allah, salah satunya Al-Quran, maka kita sudah semestinya bercita-cita dan juga berkeinginan untuk menjadi bagian daripada Ahlil Quran, orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, menjauhi apa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait akhlak Ahlil Quran, orang yang disebut dengan Ahlil Quran, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan perbahasan yang telah lalu sudah ada ulun sebutkan bahwa Ahlil Quran itu la yata'akkalu bil Quran. Mereka tidak mencari makan dari jalur atau dari jalan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan dijadikan untuk media agar dia mendapatkan rezeki, agar dia bisa makan. Mungkin banyak kita lihat di zaman sekarang orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan agar dia mendapatkan keistimewaan. Ya mungkin mohon maaf, ada yang ingin menjadi seorang pemimpin, kemudian dia membawakan ayat-ayat Al-Quran agar tandingan atau lawan politiknya itu terlihat seperti orang-orang yang salah. Ini termasuk salah satu orang yang mencari makan dari Al-Quran. Kemudian ada lagi orang yang belajar Al-Quran dari kecil sampai besar, tapi niatan awal dia belajar Al-Quran itu agar nanti dia mendapatkan pekerjaan dari ayat-ayat Al-Quran, bisa mencari makan dari ayat Al-Quran. Kemudian pula di sini penulis mengatakan wala yuhibbu an tuqda lahu bihil hawaij. Para ahli Al-Quran, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, kebutuhan sehari-hari mereka itu tidak melalui Al-Quran. Wala yas'abihi ila abna'il muluk. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, yang sebenar-benarnya berpegang dengan Al-Quran, mereka tidak mendekati anak-anak para raja agar dihormati.
wala yujalisu bihil aghniya'a liyukrimuhu, dan tidak suka duduk bersama orang-orang kaya agar dia itu dimuliakan melalui ilmunya dalam Al-Quran. Ya, ini teguran yang sangat besar dari penulis, bahwa mungkin di zaman penulis saat itu sudah banyak orang yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai ketenaran dirinya, sebagai dia agar dia dimuliakan oleh manusia lain. Itu sudah terjadi di zaman penulis, bahkan hingga sekarang. Mungkin tanpa kita ketahui, banyak orang-orang yang berniatan seperti ini. Namun naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar daripada sifat-sifat seperti ini. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan. Maka di sini penulis mengatakan, yattabi'u wajibatil Qur'ani was sunnah, ya'kulu at-ta'ama bi'ilmin wa yashrabu bi'ilmin wa yalbasu bi'ilmin wa yanamu bi'ilmin wa yujami'u ahlahu bi'ilmin. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka sangat atau mengikuti kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pegangan mereka, jemaah sekalian rahimakumullah. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang mereka kerjakan. Apapun segala yang dilarang oleh Allah dan segala yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menghindari daripada larangan-larangan tersebut. Ini. Ya'kulu at-ta'ama bi'ilmin, mereka makan dengan ilmu. Terutama mencari makan. Apakah makanan itu halal? Atau mungkin mencari rezeki. Rezeki yang bagus, yang halal. Karena makanan ini mempengaruhi kehidupan seseorang. Jika seseorang itu banyak memakan sesuatu yang haram, yang hasil daripada curian, dari jalan yang tidak benar, maka orang yang memakan hal yang haram tersebut, bahkan sampai keturunannya, itu nanti akan tampak perilakunya yang tidak baik. Bisa kita lihat zaman sekarang ini, orang-orang yang mencari rezekinya dari jalan yang tidak halal, kemudian memberikan makan kepada anaknya dari jalan yang tidak halal. Kita lihat akhlaknya. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, manakala kita ingin mencari rezeki, ingin mencari makan, maka carilah melalui jalan yang halal. Karena itu mempengaruhi akhlak yang kita miliki, perilaku yang kita tampakkan kepada orang lain. Wa yashrabu bi'ilmin, begitu juga dengan minuman-minuman yang kita minum sehari-hari. Perlu kita perhatikan minuman tersebut, apakah halal untuk kita minum ataukah tidak. Berpakaian dengan pakaian yang rapi, pakaian yang bagus, pakaian yang menutup aurat. Mungkin kalau sekilas kita melihat, Pak, zaman sekarang ini banyak orang yang berpakaian walaupun itu tertutup, tapi seakan-akan seperti terlihat auratnya. Contohnya orang yang berpakaian dengan pakaian yang ketat. Ini kan pakaiannya walaupun menutup auratnya, tapi itu seakan-akan seperti terlihat auratnya. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa nanti di akhir zaman banyak orang yang berpakaian dengan pakaian yang tertutup, tapi bajunya itu sebenarnya tidak menutup auratnya. Jadi walaupun tertutup, tapi bentukan-bentukan tubuhnya itu terlihat oleh orang lain. Jadi perlu dipahami jemaah sekalian rahimakumullah, banyak yang beralasan, oh aku sudah menutup aurat, tapi pakaiannya ketat, sampai bagian auratnya itu terlihat dari orang lain. Kemudian wayanamu bi'ilmin, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka ingin tidur pun dengan ilmu. Banyak sekali adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau ingin tidur. Di antaranya
Beliau sebelum tidur itu berwudu terlebih dahulu. Bahkan ada riwayat hadis, salah satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat witir sebelum tidur. Itu Nabi Muhammad SAW kerjakan semasa hidup beliau sampai penghujung hayatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Kemudian setelah berwudu melaksanakan sholat witir, beliau tidak langsung tidur. Beliau berzikir sebelum tidur, kemudian membaca doa. Bahkan ada adabnya, sebelum kita tidur itu biasanya bahasa Banjarnya itu mengibah tilam. Ya mungkin orang Bahari itu biar kebiasaan, Pak. Tilam itu walaupun kadang miyang malah, tetap orang-orang dulu itu biasanya mengibah tilamnya. Dan ini adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada hadisnya, jemaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad itu ketika mengibah tilamnya itu mengucapkan ta'awuz agar tidak diganggu oleh syaitan ketika tidurnya. Ya, mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita, jemaah sekalian rahimakumullah. Kita sudah membaca doa sebelum tidur, tapi kenapa seringkali kita bermimpi buruk atau mimpi yang itu seperti mimpi yang diganggu oleh syaitan? Ya karena ada beberapa adab sebelum tidur yang kita tinggalkan, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi tidak hanya berdoa, tapi ada beberapa adab-adab sebelumnya yang harus kita kerjakan. Nah, itulah makanya orang yang memang berpegang teguh dengan Al-Quran, kita sebagai seorang muslim itu sebenarnya wajib menjadi ahli Al-Quran. Maka tidurnya dengan ilmu. Wa yujami'u ahlahu bi'ilmin. Berkumpul dengan keluarganya dengan ilmu. Dan yang menarik di sini jemaah sekalian rahimakumullah, ada penjelasan dari syarah kitab ini. Di antara adab ketika kita berkumpul dengan keluarga, baik itu keluarga yang satu rumah ataupun keluarga yang di luar daripada rumah kita. Kalau misalkan kita berkumpul dengan keluarga, ada beberapa pembahasan yang harus dihindarkan. Di antaranya apa jemaah sekalian rahimakumullah? Yang pertama, membahas tentang harta. Wah, ini kayaknya kita nih paling rancak sudah. Setiap pertemuan non keluarga itu pasti ada pembahasan masalah harta, masalah gawian, berapa penghasilan sebulan, itu pasti terlintas. Padahal ini adalah pembahasan yang harus dihindari. Kecuali kalau kita ingin membantu keluarga kita agar mendapatkan kehidupan yang layak dengan satu pekerjaan, maka boleh kita sampaikan, oh ini pekerjaan di sini kayaknya lebih bagus. Boleh kita tawarkan. Tapi kalau kita menceritakan diri kita, bagaimana penghasilan kita sebulan, itu bisa jadi menyebabkan orang yang mendengar atau keluarga yang mendengar itu berkecil hati, jemaah sekalian rahimakumullah. Atau mungkin orang ini sudah berusaha dalam pekerjaannya, tapi mendapatkan hasil yang tidak sebanyak orang-orang lain, sehingga menyebabkan orang yang mendengar kisah tersebut berputus asa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi pembahasan yang tidak diperbolehkan? Pembahasan perbedaan pendapat. Ya kalau dulu mungkin perbedaan pendapatnya masalah Islam mungkin, Pak. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, bahkan yang ulun alami di keluarga ulun pribadi, hal yang bisa menyebabkan keluarga itu berpecah belah atau bisa membuat terputusnya silaturahim, itu adalah perbedaan pendapat masalah politik. Ini yang sering terjadi di keluarga. Jadi biasakan jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berkumpul dengan keluarga dekat kita, bahas sesuatu yang bermanfaat, yang tidak menyebabkan silaturahim itu terputus. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW masalah orang yang memutus silaturahim. Wa yashabul ikhwana bi'ilmi.
Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka itu berteman dengan sahabatnya itu dengan ilmu. Yazuruhum bi'ilmin wa yasta'zinu alaihim bi'ilmin. Mereka ketika mengunjungi saudaranya, mengunjungi sahabatnya dengan ilmu, dan berizin ketika ingin mengunjungi seseorang, itu berizin terlebih dahulu. Ya kalau kita di zaman sekarang itu bisa lewat WA, Pak. Bisa kita telepon dulu, adakah di rumah, atau kita ketahui dulu jam berapa aja jam istirahatnya orang yang ingin kita kunjungi tersebut. Karena bisa jadi ketika kita datang itu dadakan ke tempat orang lain dan itu adalah jam istirahatnya, kita mengganggu orang lain. Walaupun ini bukan termasuk dosa besar, tapi inilah adab seorang muslim ketika ingin berziarah atau mengunjungi saudara. Yujawiru jarahu bi'ilmin. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia ketika bertetangga dengan tetangganya, maka hal itu dengan ilmu. Ya, kita lihat di zaman sekarang ini di sosial media banyak orang yang tidak akur dengan tetangganya. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, banyak sekali Nabi Muhammad itu menekankan adab kita dalam bertetangga. Bahkan orang-orang yang berhak menerima sedekah dari kita, Pak. Ada orang tua, kemudian orang-orang terdekat kita. Setelah itu apa, Pak? Tetangga. Jadi kadang kita ketika ingin membantu orang lain, orang yang di sebelah kita, tetangga kita, sering kita lupakan. Padahal Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menekankan agar berbuat baik kepada tetangga, orang yang berada di samping rumah kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis ini ada beberapa adab yang dijelaskan oleh ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan hadis ini bahwa ada beberapa adab ketika kita bertetangga. Yang pertama, beliau mengatakan ibtida'uhu bissalam. Biasakan kalau kita bertemu dengan tetangga kita, mulailah dengan mengucapkan salam. Kalau tetangga kita kadang mengucapkan berdahulu, kita yang berdahulu, jamaskan rahimakumullah. Jangan menghadang orang. Pada pertemuan yang telah lalu, lu ingat dulu pernah menyampaikan, dalam ayat Al-Quran itu, ada Allah menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ulama tafsir di sini menjelaskan fastabiqul khairat itu apa? Ketika kita memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan kebaikan, sedangkan kita tidak melakukan kebaikan, maka itu sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak boleh, harus dihindari. Jadi kalau ada kebaikan, maka jangan kita mendahulukan orang lain, kita yang berdahulu melakukan kebaikan. Itulah makna daripada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu, ketika tetangga kita tidak memulai bertemu dengan kita dengan ucapan salam, maka kita yang memulai dengan mengucapkan salam. Kemudian, wala yutilu ma'ahul kalam. Ini yang paling rancak nih. Jangan memanjangkan pembicaraan ketika bertemu dengan tetangga. Ini kayaknya yang paling rancak jamaskan rahimakumullah. Kalau bertamu lawan tetangga, bepandiran, sing panjangan, kada ingat di waktu, sampai bisa jadi dalam hati tetangga itu nih kayak apa lagi memaget pandiran sidin ini nah. Karena saking panjangnya yang dibahas. Atau bulik masjid tetamu lawan tetangga dari hari kadap bepandiran sampai matahari terbit, saking panjangnya bepandiran. Nah, kita sebagai seorang muslim yang mengetahui adab kepada tetangga kita, maka wala yutilu ma'ahul kalam. Jangan memperpanjang pembicaraan dengan
Kemudian wala yuksiru alaihi su'al. Jangan biasakan terlalu banyak bertanya dengan tetangga. Jadi tetangga baru datang ke rumahnya, kita melihat tetangga datang, kita takuni dari mana. Tiba sudah dijawab dari mana, ditakuni pulang mbak apa. Tiba ditakuni mbak apa di situ, ditakuni pulang, lawan siapa di situ. Jadi panjang kayak interogasi bae lawan tetangga. Dan ini salah satu yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi mengganggu orang lain. Ada beberapa mungkin privasi-privasi yang gara-gara pertanyaan kita itu akhirnya terbuka. Makanya di sini salah satu di antara daripada adab orang bertetangga itu jangan terlalu banyak bertakun lawan tetangga. Itulah di antara daripada adab-adab orang bertetangga. Hanya oleh karena itu, kalau kita sudah memang berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka bertetangga kita itu dengan ilmu. Wa yulzimu nafsahu birral walidain. Nah, di sini penulis kitab ini satu paragraf membahas bagaimana orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Bisa kita lihat, Pak. Kalau kita mengaku, oh aku ini orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, kita lihat kayak apa adabnya terhadap orang tua. Nah, di sini disebutkan oleh penulis, wa yulzimu nafsahu birral walidain. Orang ahli Al-Quran itu mereka mewajibkan atas diri mereka. Jadi ada sunnah lagi, Pak, mewajibkan atas diri mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Fayukhfidu lahuma janahah, merendahkan diri di hadapan orang tua. Kadang banyak anak yang sudah dewasa, yang sudah kuliah tinggi, dan orang tuanya itu sekolah sampai SMA aja. Banyak anak yang meremehkan orang tuanya. Makanya dalam Al-Quran ada ayat khusus di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana adab seorang muslim kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika salah satu dari orang tuamu atau kedua-dua orang tuamu itu berada dalam keadaan usia yang sudah lanjut, usia yang sudah tua, fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan Ini diantara adab, Pak, kepada orang tua. Ya kadang kita ini bertemu dengan orang tua, menemui masa orang tua kita itu sudah tua, sudah usia yang lanjut. Bisa jadi mungkin ada kekurangan-kekurangan, baik dari pendengarannya, dari pemahamannya kepada sesuatu. Kita sebagai anak ketika menjelaskan sesuatu kepada orang tua, jangan meninggikan suara. Atau bisa jadi ada perilaku-perilaku orang tua kita yang membuat kita jengkel. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan seorang anak masih bisa berbakti kepada orang tuanya manakala orang tuanya belum tua, belum usia lanjut. Tapi banyak orang yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya manakala orang tuanya sudah berusia lanjut. Makanya khusus sekali Allah menekankan dalam ayat ini, ketika seorang muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran menemui orang tuanya yang sudah di masa usia yang lanjut, maka dia berbakti dengan sungguh-sungguh, berbuat baik. Bahkan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, telah celaka seseorang, telah merugi seseorang, manakala orang tersebut bertemu dengan orang tuanya di masa tuanya,
tapi dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, semua kita di sini ada peluang masuk surga melalui jalur berbakti kepada orang tua. Orang tua kita sudah di usia lanjut, yang bisa sampai umur 80 tahun. Di sanalah ujian bagi seorang anak itu muncul. Merawat orang tua, kita bekerja seharian, tapi waktu orang tua sakit, kita harus merelakan meninggalkan pekerjaan kita untuk mengurus orang tua. Dan ini sangat berat jemaah sekalian rahimakumullah. Kita semua pun belum tentu bisa menghadapi hal ini. Makanya balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, wa yakhfidu li sautihi ma sautahu. Jangan biasakan meninggikan suara di atas daripada suara orang tuamu. Nah ini biasanya Pak, anak kecil walaupun mungkin belum berakal, belum sampai pikirannya, jangan biasakan anak kecil itu bersuara dengan suara yang nyaring di hadapan orang tuanya. Kita harus tegas. Dan ini ulun rasakan pribadi. Kayak apa orang tua ulun dulu. Waktu ulun menangis, yang sampai meninggikan suara di hadapan orang tua, itu pasti abah ulun itu langsung saring. Ya memang kita harus agak keras sedikit Pak. Karena kalau kita biarkan, kebiasaan itu bisa terbawa sampai dewasa. Dan alhamdulillah sampai sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, ulun tidak berani untuk meninggikan suara di hadapan orang tua. Walaupun dalam hati mungkin ada rasa jengkel karena saran-saran kita dibantah terus, dan itu harus kita wajarkan. Oh memang orang tua pada saat usianya sudah mulai lanjut, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi. Wa yabdhulu lahu ma lahu. Selain berbakti kepada orang tua, baik itu merendahkan diri, tidak meninggikan suara, jangan lupa jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita sudah memiliki keluarga, sudah memiliki anak, jangan lupa untuk berbagi harta dengan orang tua. Ya banyak sekarang ini orang yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, sudah memiliki istri, pada akhirnya melupakan orang tuanya untuk dibagikan rezekinya. Dan kebanyakan orang ketika mendapatkan gaji bulanan, dan ulun wani menjamin Mbak, kebanyakan orang itu ketika mendapatkan gaji bulanan, siapa yang pertama kali dijulungi? Bini kah kuitan? Yang menagih berdahulu biasanya istri. Atau kita sudah terjanji lawan anak kita, hendak menukarakan sesuatu, di awal bulan kita belikan. Tapi pernahkah kita ketika mendapatkan gaji atau kelebihan dalam bulanan, kita langsung kasihkan kepada orang tua? Makanya di sini ditekankan untuk berbagi harta kepada orang tua. Jangan sampai lupakan orang tua. Wa yanzuru ilaihima bi'ainil waqari warahmah. Pandanglah orang tua itu dengan pandangan kasih sayang, pandangan hormat. Yad'u lahuma bil baqa. Doakan kedua orang tua itu agar mendapatkan kebaikan. Makanya biasa kita dalam berdoa harian kita, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun kepada Allah, maka doa yang berikutnya apa? Mintakan ampun untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan di Al-Quran ada doa seperti ini. Rabbighfirli wali walidayya.
Itu di surah Nuh ada doa tersebut. Doa yang dibaca oleh Nabi Nuh alaihi salam, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Makanya kita disuruh untuk mendoakan orang tua itu dengan doa kebaikan. Wa yashkuru lahuma 'indal kibar, dan senantiasa bersyukur ketika kita bertemu dengan orang tua kita walaupun usianya sudah berada dalam usia yang sudah tua. Wajib untuk disyukuri. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad tadi yang sudah ulun sampaikan, bahwa kunci seseorang bisa masuk ke dalam surga itu ketika dia bertemu dengan orang tuanya di usia yang sudah tua, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah sakit, karena kawa kita meninggalkan gawian, akhirnya mau upahakan orang gesan menjaga kuitan. Ini yang dapat pahala itu orang yang menggaduhakan Pak lain kita. Padahal itu jalan kita untuk mendapatkan surga. La yajjaru bihima. Jangan pernah jengkel kepada kedua orang tua. Wa rafaqa bihima fi maksiati iyahuma. Seorang anak itu boleh atau wajib menolak ajakan maksiat dari kedua orang tuanya. Yuhsinul adaba liyarji'a an qabihi ma arada mimma la yahsulu bihi ma fi'lu. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, walaupun kita menolak keburukan dari orang tua, tetap kita wajib untuk beradab kepada orang tua. Ini Islam ini sangat memuliakan orang tua. Sangat memuliakan kedua orang tua kita. Jadi walaupun kedua orang tua kita mengajak kita dalam maksiat, mengajak dalam kesyirikan, sesuatu dosa yang besar, seorang anak itu wajib untuk meninggalkan pendapat orang tua itu. Tidak mengikuti, menolak. Tetapi tolaklah dengan tolakan yang baik. Ada ayat Al-Quran di dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu mengajakmu dalam kesyirikan, dalam maksiat, maka jangan ikuti. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi engkau tetap wajib untuk berhubungan baik dengan kedua orang tuamu itu selama di dunia. Inilah satu paragraf tadi pembahasan bagaimana ahli Al-Quran itu mereka sangat mengutamakan adab kepada orang tuanya. Memandang orang tua dengan hormat, tidak meninggikan suara. Ketika dewasa dia membagi hartanya dengan orang tuanya. Itulah diantara adab-adab para ahli Al-Quran kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. In usiba bi musibatin fal Qur'anu was sunnah lahu muaddiban. Para ahli Al-Quran, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, manakala mereka itu tertimpa satu musibah, fal Qur'anu was sunnatu lahu muaddiban, maka Al-Quran dan sunnah mengajarkan adab kepada orang tersebut. Bagaimana adab orang manakala tertimpa musibah? Maka bisa pian lihat di dalam surah Al-Baqarah. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samrat." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua manusia, pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kehilangan makanan-makanan, buah-buahan. Kehilangan jiwa itu maksudnya orang yang kita cintai itu meninggal. Itu kan satu musibah yang besar. Kita mencintai orang tua kita misalkan, mencintai orang tua kita, tapi pada masanya
orang tua kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah musibah atau ujian yang diberikan kepada kita. Makanya Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, kita semua manusia tidak luput dari ujian dari Allah, baik berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa. Semuanya kita akan diuji dengan hal demikian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin. Tetapi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika menerima ujian-ujian tersebut. Siapa orang-orang yang sabar tersebut? Maka Allah melanjutkan ayatnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu manakala mereka tertimpa satu musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang paling pertama diucapkan manakala kita tertimpa satu musibah. Jangan sampai hal yang pertama kali kita ucapkan itu adalah menyalahkan keadaan. Jakanya kada kayak ini, kada mungkin terjadi ini. Ini sesuatu yang salah manakala tertimpa musibah, jemaah sekalian rahimakumullah. Manakala kita tertimpa satu musibah, maka hal yang paling pertama itu bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulun kasih contoh. Pian bisi motor bagus, larang pian nukarnya. Pian injam makan ke anak pian, dipakai oleh anak pian, dibawa laju-laju, tertabrak orang, motornya hancur. Kira-kira sakitlah hati pian, Pak. Sakit, Pak. Motor harga 30 jutaan, dengan sekejap anak pian merusak. Kira-kira dalam hati, apa yang kita sampaikan? Jangan tahu kada ku injam makan enggak dalam hati. Padahal adabnya ketika kita tertimpa satu musibah, yang paling pertama seharusnya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hal ini ada satu hadis yang menjelaskan penafsiran ayat ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim tertimpa satu musibah, fayaqulu ma amara Allah, kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain mengucapkan hal itu, Nabi Muhammad mengajarkan dengan satu doa, yang doa ini bagus sekali kalau kita amalkan. Apa doanya jamaah sekalian rahimakumullah? Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Jadi setelah kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka bacalah doa Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang aku dapatkan ini. Wakhluf li khairam minha, dan gantilah musibah aku ini dengan sesuatu yang lebih baik dari yang aku miliki. Bagus mana doanya ini, Pak. Ini hadisnya sahih, Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, jika ada orang yang tertimpa musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Maka kata Nabi Muhammad, illa akhlafallahu lahu khairam minha. Tidaklah semua tersebut kecuali Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita tertimpa satu musibah, maka kita coba amalkan, Pak. Sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Dan ini diamalkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam kelanjutan hadisnya, dalam hadis yang lain, satu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang perempuan, sahabiah,
Dia memiliki suami yang bernama Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini adalah seorang laki-laki yang saleh. Dia berhijrah dengan Nabi Muhammad SAW, memiliki amal yang sangat baik, sehingga istrinya sangat mencintai Abu Salamah. Jadi sangat dicintai. Tapi qadarullah, ketika Abu Salamah berperang di jalan Allah, Abu Salamah meninggal. Maka Ummu Salamah istrinya mengatakan seperti ini. Falamma mata Abu Salamah, ketika aku mengetahui suamiku meninggal dunia pada saat peperangan, qultu, maka aku sampai saat itu berucap, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Siapa lagi orang muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah suamiku? Bahasanya itu karena lagi lelakian muslim yang lebih baik daripada lakiku ini. Tapi kemudian ujar Ummu Salamah, aku ingat dengan doa Nabi Muhammad SAW yang sudah ulun sebutkan tadi. Apa doanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Diamalkan oleh Ummu Salamah. Maka selang beberapa waktu, Ummu Salamah mengatakan, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, Allah mengganti suamiku yang baik tadi dengan yang lebih baik lagi. Siapa? Nabi Muhammad yang menikahi Ummu Salamah. Menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian rahimakumullah, jangan pernah berpikir sesuatu yang kita miliki itulah yang paling bagus dan tidak ada lagi gantinya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi manakala kita mendapatkan satu musibah, harta kita hilang, duit misalkan, kita kumpulkan sudah betahunan kesan tulak haji misalkan. Kita kumpulkan, sudah terkumpul hampir puluhan juta, sekalinya rumah kebakaran. Beratnya luar biasa kita menghadapi hal seperti itu. Tapi manakala kita berdoa, mampu yakin kepada Allah bahwa Allah akan ganti dengan yang lebih baik dengan berdoa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tadi. Jadi doanya itu selain meminta agar diganti dengan gantian yang lebih baik, di dalam doa itu ada doa agar diberikan pahala manakala tertimpa satu musibah. Inilah luar biasanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita tertimpa satu musibah, kesulitan, doa yang paling utama itu, mintalah ganjaran dari Allah berupa pahala. Ya Allah, berikanlah pahala yang besar dari musibah yang saya hadapi. Pasti Allah kasih pahala yang besar. Inilah di mana ujian-ujian manusia yang Allah berikan di dunia itu menjadi sebab orang tersebut Allah tinggikan derajatnya. Manakala orang itu bisa bersabar menghadapi. Itulah yang disebut dengan orang yang ketika tertimpa musibah mereka itu beradab dalam keadaan tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Yahzunu bi'ilmin wa yabki bi'ilmin wa yasbiru bi'ilmin wa yatatahharu bi'ilmin. Para ahli Quran tadi masih berkaitan tentang musibah, mereka itu menangis dengan ilmu, bersedih dengan ilmu. Maksudnya apa bersedihnya? Karena kebanyakan manusia itu bersedih manakala sesuatu yang dia cintai itu hilang. Padahal banyak orang yang bersedih. Banyak orang-orang yang saleh, mereka bersedih karena ada penyesalan di masa lalu, ada amal-amal saleh yang dianggap remeh padahal pahalanya besar. Atau ada orang yang merenungi kembali di masa mudanya, bersedih kenapa di masa muda tidak memperbanyak amal soleh, imbah tuha hanya banyak melakukan amal soleh. Itulah bersedihnya orang dengan ilmu itu, mereka bersedih karena tidak mampu untuk melaksanakan ibadah atau amal soleh secara maksimal. Wa yatasaddaqu bi'ilmin. Para ahli Quran mereka bersedekah dengan
ilmu. Di sini ulun sampaikan sedikit jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa adab-adab orang yang ingin bersedekah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekahmu dengan kalian mengungkit apa yang kalian sedekahkan dan membuat sakit hati orang yang menerima sedekah dari kalian. Ini adab yang pertama. Jangan sampai kita mengingat-ingat apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Karena amal soleh yang kita kerjakan, ketika kita ria atau ingin dipuji oleh orang lain, maka pahala itu akan lenyap seketika. Misalkan pian melaksanakan ibadah, satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Contohnya, pian mampu untuk istiqomah melaksanakan iktikaf selama bulan Ramadan, 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, pian maksimalkan untuk beribadah di masjid. Itu kalau kita maksimal, bisa mendapatkan malam Al-Qadar, itu luar biasa jemaah sekalian rahimakumullah. Tapi tiba-tiba di beberapa bulan setelahnya, pian berkisah. Kayak apa pian beribadah, bangga dengan ibadah pian ketika bulan Ramadan. Itu bisa menyebabkan amal pian di bulan-bulan yang lalu itu, sudah uyuh-uyuh pian melaksanakan, itu pahalanya hilang. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan jangan menyebabkan kita itu berbangga diri kepada orang lain. Nah, di sini tadi disebutkan bahwa orang bersedekah dengan ilmu itu apa? Ketika dia bersedekah, maka jangan sampai mengungkit apa yang dia berikan kepada orang lain dan membuat sakit hati orang yang menerima sedekah. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai mengungkit apa yang diberikan. Bahkan berat lagi jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan seperti ini. Salasatun la yaqbalullah minhum sarfan wala adlan. Ada 3 golongan. Orang yang tidak diterima amal wajib dan juga amal sunnahnya. Siapa 3 golongan itu? Salah satu di antaranya adalah mannanun. Orang yang suka mengungkit pemberiannya. Jadi kadang hanya hilang amalnya, Pak. Amal wajib sunnahnya kadang diterima oleh Allah. Berat lagi berarti. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan, sedekahkan, jangan diingat-ingat lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Makanya Nabi Muhammad pernah menyampaikan dalam satu hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan pada hari akhirat nanti. Pada saat naungan itu tidak ada di padang mahsyar. Orang inilah yang akan mendapatkan naungan. Salah satu di antara orang tersebut atau golongan tersebut adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluh. Orang yang bersedekah, berinfak dengan satu sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya, tidak dia ceritakan sedekahnya, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluh. Ini pengibaratannya yang sering kita dengarkan. Dia berinfak sedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya kada tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Pernah biar mendengar seperti itu, Pak? Pengibaratannya. Ini hadis Nabi, Pak. Jadi kalau kita bisa menyembunyikan sedekah, saking tersembunyinya tangan kirinya kada tahu apa yang diinfakkan. Itu bahasanya, Pak. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan hasil daripada sedekahnya. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian rahimakumullah, adab orang bersedekah. Ada salah satu pendapat ulama yang mengatakan seperti ini, bahwa ketika bersedekah biasakan untuk mengucapkan basmalah sebelum bersedekah. Ini salah satu pendapat ulama, Pak. Alasannya apa? Karena li'annahu amrun dzubalin. Sedekah itu adalah sesuatu perkara yang sangat penting bagi kaum muslimin.
Dan ini kata ulama berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting, setiap perkara-perkara yang penting tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah fahuwa abtar, maka hal itu terputus. Apa makna daripada terputus? Qalilul barakah. Berkahnya berkurang, sedikit berkahnya. Makanya ada ulama yang berpendapat bahwa sedekah itu termasuk amrun zubalin, sesuatu perkara yang penting. Dan diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap perkara-perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtar, maka hal itu terputus. Ini hanya satu pendapat, Pak. Jadi tidak menyalahkan bagi orang yang bersedekah tapi tidak mengucapkan basmalah, tidak mengkhususkan. Lebih baiknya tidak mengkhususkan. Tapi sebaiknya manakala kita ingin memulai sesuatu yang baik, ucapkanlah basmalah. Kecuali sholat, Pak. Sholat itu nggak ada sebelum takbiratul ihram mengucapkan basmalah, nggak ada. Kalau wudhu memang ada, sebelum berwudhu ucapkan basmalah. Nah, itulah jamaah sekalian rahimakumullah, di antara adab-adab ahli Al-Quran, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan sudah kita bahas sampai orang ahli Quran itu bersedekahnya dengan ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua jamaah sekalian rahimakumullah. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.